Di jantung kota Bukit Tinggi yang ramai, di tengah hiruk-pikuk pasar atas yang tak pernah tidur, seorang penjual kelapa sederhana bernama Laila menjadi mercusuar perlawanan terhadap ketidakadilan. Ketika seorang polisi yang dikenal arogan melakukan pemerasan dan bertindak kasar, Laila, atau yang lebih akrab disapa Uni Laila, mengambil sebuah tindakan yang tak terduga, sebuah tindakan yang mengguncang seluruh pasar dan menggemakan keberanian hingga ke sudut-sudut negeri. Kisah ini bukan sekadar tentang kelapa dan uang, melainkan tentang martabat, keyakinan, dan keberanian seorang perempuan Minang yang menolak untuk tunduk. Uni Laila adalah seorang wanita muda yang usianya baru menginjak 25 tahun, namun kedewasaan terpancar jelas dari setiap gerak-gerik dan tutur katanya. Ia dikenal luas di lingkungannya bukan hanya karena kelapa parutnya yang selalu segar, tetapi juga karena kesantunan dan kebaikan hatinya yang tulus. Penampilannya sederhana, jauh dari kemewahan kota. Setiap hari ia mengenakan baju kurung longgar berwarna kalem, dipadukan dengan hijab panjang yang menjulur rapi menutupi dadanya, sebuah cerminan dari prinsip hidupnya yang bersahaja. Wajahnya memancarkan keteduhan, dengan sepasang mata yang lembut namun menyimpan kilat keyakinan yang tak tergoyahkan. Senyumnya, meski seringkali tersungging di tengah kelelahan, selalu mampu menenangkan hati siapa saja yang berinteraksi dengannya. Namun, Laila bukan sekadar seorang pedagang. Di kampungnya, di sebuah surau kecil peninggalan kakeknya, ia adalah seorang guru mengaji bagi anak-anak dan ibu-ibu. Gelar, Uni, yang melekat padanya bukan sekadar panggilan hormat dalam budaya Minang, tetapi juga sebuah pengakuan atas ilmu dan kebijaksanaannya. Ia sering meluangkan waktu setelah menutup lapaknya untuk memberikan nasihat-nasihat agama, mengajarkan nilai-nilai kesabaran, kejujuran, dan pentingnya menjaga harga diri atau marwah. Ia telah menjadi panutan, sosok perempuan yang membuktikan bahwa kehormatan tidak diukur dari harta, melainkan dari keteguhan memegang prinsip. Kesederhanaan dan kehormatan itu tidak lantas membuatnya menjadi perempuan yang lemah atau bergantung. Sebaliknya, Laila adalah tulang punggung keluarganya. Ia adalah seorang perempuan mandiri dan pekerja keras yang tak kenal lelah. Setiap pagi, jauh sebelum azan subuh berkumandang dan kabut masih menyelimuti lereng Gunung Marapi, Laila sudah memulai harinya. Dengan tangannya sendiri, ia membelah dan memarut puluhan kelapa segar yang ia angkut dari pemasok di pinggir kota. Gerobak dorong kecilnya, tempat ia menjajakan dagangannya, selalu tersusun rapi dan bersih, mencerminkan ketelitian dan dedikasinya pada pekerjaan yang ia anggap sebagai ladang ibadah. Ia melayani setiap pembeli, dari pemilik rumah makan besar hingga ibu rumah tangga biasa, dengan kesabaran dan senyum yang sama tulusnya. Di balik senyum itu, tersimpan perjuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup ibu dan dua adiknya yang masih bersekolah. Bagi Laila, bekerja keras adalah bagian tak terpisahkan dari pengabdiannya kepada Sang Pencipta. Pasar atas Bukit Tinggi, tempat Laila berjualan, adalah sebuah miniatur kehidupan yang riuh. Di tengah suasana yang terkadang terasa kacau, di antara teriakan para pedagang lain dan aroma bumbu rendang yang menyengat, Laila menjadi sosok yang berbeda. Ia tenang, berwibawa, dan penuh ketulusan. Para pedagang lain mengenalnya sebagai perempuan yang lurus, tidak pernah mengurangi timbangan, dan selalu menepati janji. Meski hidup pas-pasan, tak pernah sekalipun keluhan keluar dari bibirnya. Baginya, rezeki adalah rahasia Tuhan yang harus disambut dengan syukur. Namun, di balik sosoknya yang lembut dan santun, tersembunyi keberanian seekor singa betina. Laila tidak takut menghadapi kesulitan, dan jika situasi menuntut, ia mampu berdiri tegak melawan badai ketidakadilan sekalipun. Kehidupan sehari-harinya mungkin tampak biasa di mata banyak orang, tetapi di dalam dirinya tersimpan tekad dan semangat yang luar biasa, yang akan segera teruji oleh sebuah peristiwa yang datang tanpa pernah ia duga. Siang itu, seperti hari-hari biasanya, Uni Laila berdiri di samping gerobak kecilnya, di salah satu lorong sempit pasar atas yang ramai. Gerobaknya sederhana,
terbuat dari kayu yang mulai usang, namun selalu tertata rapi. Kelapa utuh dan kelapa parut yang putih bersih disusun dengan cermat, memancarkan kesan kebersihan dan ketelatenan di tengah pasar yang becek. Di tengah keramaian orang-orang yang sibuk berlalu lalang, suara Laila terdengar lembut namun penuh semangat saat ia melayani pelanggannya. "Silakan, Uni." Kelapanya baru, santannya kental, sapanya pada seorang ibu dengan senyum tulus, memberikan pelayanan yang ramah dan memastikan mereka puas dengan dagangannya. Para pedagang dan pelanggan di pasar mengenalnya bukan hanya sebagai penjual kelapa biasa, tetapi sebagai sosok yang dapat dipercaya. Pedagang yang tidak pernah berbuat curang dalam timbangan, tidak pernah menaikkan harga seenaknya, dan selalu menjaga kualitas dagangannya. Kejujuran dan ketulusannya itulah yang membuat banyak pelanggan, terutama para pemilik rumah makan Padang yang terkenal, setia kembali ke lapaknya hari demi hari. Pasar Atas adalah jantung kehidupan bagi banyak orang di Bukit Tinggi. Suara pedagang lain yang memanggil pelanggan, riuh rendah tawar-menawar, hingga aroma khas dari bumbu-bumbu masakan Minang bercampur menjadi satu simfoni yang sibuk. Di tengah suasana yang terkadang penuh tekanan itu, Laila berdiri dengan tenang, menjadi sosok yang berbeda. Ia tidak pernah memaksakan dagangannya kepada pembeli. Baginya, rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, dan tugasnya hanyalah berusaha sebaik mungkin dengan cara yang halal. Para pedagang lain sering memperhatikan sikap Laila dengan rasa kagum. Meski ia seorang perempuan muda yang menanggung beban keluarga, ia tidak pernah mengeluh, bahkan ketika dagangannya kurang laku di hari-hari sepi. Rezeki itu tidak akan pernah salah alamat, begitu ia sering berkata kepada Mak Etek, pedagang bumbu di sebelahnya, sambil tersenyum dengan penuh keyakinan. Kata-katanya sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam dan menjadi pengingat bagi mereka yang mendengarnya. Namun, di balik rutinitas yang tampaknya damai itu, Uni, Laila dan pedagang kecil lainnya sering menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mereka tidak luput dari tekanan yang datang dari berbagai pihak, termasuk oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang-orang kecil. Preman pasar atau petugas yang meminta uang keamanan adalah pemandangan yang sudah biasa. Meski begitu, Laila tidak pernah menunjukkan rasa takut. Ia percaya bahwa kejujuran adalah pelindung terbaiknya. Dalam setiap langkahnya di pasar, ia membawa prinsip kuat yang ia pegang teguh, berdagang bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga bagian dari ibadah yang harus dijaga kesuciannya. Dengan gerobaknya yang kecil dan sikapnya yang besar, Laila menjadi simbol perjuangan dan keteguhan hati di tengah kerasnya kehidupan pasar tradisional. Hari itu pun tak ada yang berbeda, atau setidaknya begitulah yang ia kira, sampai sebuah peristiwa besar datang menghampirinya, menguji seluruh prinsip yang selama ini ia genggam erat dalam hatinya. Siang itu, suasana pasar atas yang riuh mulai sedikit terganggu ketika seorang pria berseragam polisi berjalan masuk dengan langkah angkuh. Dialah Bribka Amran, sosok yang sudah sangat dikenal oleh hampir semua pedagang di pasar tersebut. Dengan seragam coklat lengkap yang seharusnya mencerminkan kewibawaan seorang aparat negara, ia justru terlihat mencolok karena aura arogansinya. Di balik seragam dan atributnya, Amran bukanlah sosok yang dihormati karena kebaikan atau integritasnya. Sebaliknya, ia terkenal sebagai polisi arogan yang sering memanfaatkan jabatannya untuk memeras para pedagang kecil. Wajahnya yang keras dengan rahang yang tegas dan sorot matanya yang tajam sudah cukup untuk membuat banyak pedagang merasa ciut dan tidak nyaman. Orang-orang di pasar mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa kedatangan pria itu tak pernah membawa kabar baik. "Lihat, si Amran datang lagi. Pasti cari setoran," bisik seorang pedagang kain kepada rekannya. Amran berjalan dengan percaya diri, matanya menyapu area pasar dengan tatapan predator, seolah-olah ia adalah penguasa tempat itu yang berhak atas segala isinya. Langkahnya yang mantap berhenti tepat di depan lapak kecil milik Uni Laila. Ia berdiri dengan sikap menantang,
tubuhnya sedikit condong ke depan untuk memperlihatkan dominasinya. Mata Amran memandang gerobak kecil Laila dengan tatapan remeh, seakan-akan tumpukan kelapa yang tertata rapi itu tidak ada artinya baginya. Laila, yang sedang membungkus kelapa parut untuk seorang pelanggan, menoleh dengan tenang. Ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya, dan ia tahu betul reputasi orang itu. Meskipun begitu, tidak ada rasa gentar yang tampak di wajahnya. Ia tetap berdiri dengan penuh keyakinan, menyelesaikan pelayanannya kepada pelanggan sebelum menjaga sopan santunnya, meski tahu bahwa kedatangan Amran tidak akan membawa hal baik. Tanpa berkata apa-apa, Amran mulai berbicara dengan nada rendah namun penuh tekanan. Ia berbasa-basi tentang keadaan pasar yang ramai, tentang dagangan Laila, dan hal-hal kecil lainnya. Namun, jelas bahwa kehadirannya bukan untuk sekadar berbicara santai. Para pedagang di sekitar lapak Laila mulai memperhatikan dengan cemas. Mereka tahu bahwa Amran biasanya tidak akan pergi hanya dengan mengobrol. Ia seolah sedang membaca situasi, memutuskan seberapa besar tekanan yang akan ia berikan kali ini. Laila tetap mendengarkan dengan tenang, menjawab setiap kata dengan sopan tanpa menunjukkan rasa takut. Warga pasar yang memperhatikan kejadian itu mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah kali ini Amran akan melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar meminta? Ataukah Uni Laila, dengan ketenangan dan keteguhannya, akan mampu menghadapi pria arogan itu tanpa membiarkan dirinya diinjak-injak? Dengan nada kasar dan penuh tekanan, Bribka Amran akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya dari kedatangannya. Ia menyilangkan tangannya di dada, postur yang sengaja ia buat untuk terlihat mengintimidasi. Laila, kau tahu aturan di sini, kan? Kalau mau dagang aman, nyaman, dan lancar, kau harus bayar uang keamanan, katanya. Matanya menatap tajam ke arah Laila, seolah menantang. Suaranya yang dibuat berat dan lantang membuat beberapa pedagang di sekitar mulai melirik ke arah mereka dengan rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. Namun, Laila tetap berdiri diam di tempatnya, tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia tahu betul bahwa tuntutan ini hanyalah kedok untuk pungutan liar, sebuah praktik haram yang tidak pernah ia setujui. Maaf, Pak, jawab Laila dengan suara lembut namun terdengar tegas. Saya hanya pedagang kecil. Uang hasil dagangan ini hanya cukup untuk kebutuhan saya dan keluarga sehari-hari. Saya tidak punya uang lebih untuk itu. Jawaban Laila membuat wajah Amran mengernyit. Alisnya bertaut, tanda bahwa ia tidak senang dengan penolakan tersebut. Ia mendekatkan tubuhnya ke arah Laila, mencoba menggunakan fisiknya yang lebih besar untuk membuatnya gentar. Jangan coba-coba melawan aturan di sini, Laila, katanya dengan nada yang lebih tajam dan mengancam. Kalau saya bilang bayar, ya bayar. Jangan sampai saya bikin urusanmu jadi ribet nanti. Ancaman itu ia lontarkan dengan dingin, sebuah taktik menggertak yang biasanya berhasil membuat pedagang lain menyerah dan mengeluarkan beberapa lembar uang dari kantong mereka. Namun di balik sosoknya yang tampak sederhana, Laila memiliki keberanian yang lahir dari keyakinan yang kuat. Ia menatap mata Amran dengan tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Pak, saya tidak bisa memberikan uang untuk sesuatu yang tidak halal. Dagangan ini adalah hasil dari kerja keras saya yang halal, dan saya tidak bisa begitu saja menyerahkan apa yang bukan menjadi hak orang lain, jawabnya, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Kata-kata Laila membuat suasana di sekitar lapak itu menjadi semakin tegang. Amran, yang terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan tanpa perlawanan, mulai kehilangan kesabarannya. Ia melangkah mundur sejenak, matanya menyapu sekitar, menyadari bahwa interaksinya dengan Laila mulai menjadi tontonan. Beberapa pedagang dan pembeli berhenti, memandang dengan rasa penasaran bercampur cemas. Bahkan ada yang terlihat memberikan tatapan dukungan secara diam-diam kepada Laila.
Hal ini membuat Amran semakin tidak nyaman, harga dirinya sebagai seorang aparat merasa terusik. Ia memutar otak, mencari cara untuk memastikan bahwa dirinya tetap terlihat berkuasa di hadapan semua orang. Jangan sok suci di sini, Laila. Semua pedagang bayar, kamu juga harus bayar. Itu sudah aturan tak tertulis di sini, katanya dengan nada yang lebih tinggi, berharap intimidasi verbal itu cukup untuk membuat Laila menyerah. Namun sekali lagi, Laila tidak bergeming. Ia tetap berdiri dengan tenang, meski ia sadar betul bahwa situasi ini bisa saja semakin memanas. Warga pasar yang menyaksikan keteguhan Laila mulai merasa kagum, meskipun mereka juga khawatir tentang apa yang mungkin akan dilakukan Amran selanjutnya. Dengan suara yang lembut namun tegas, Uni Laila menatap Bribka Amran tanpa rasa gentar sedikit pun. Wajahnya tetap tenang, meskipun di hadapannya berdiri seorang pria berseragam polisi yang mencoba memaksanya menyerahkan hasil jerih payahnya. "Maaf, Pak," ucap Laila dengan sopan, namun nada suaranya penuh keyakinan yang tak bisa ditawar. "Uang hasil dagangan saya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Saya tidak punya uang lebih untuk diberikan, apalagi untuk sesuatu yang tidak benar dan tidak halal." Kata-kata itu meluncur dengan tenang, namun setiap katanya seperti anak panah yang menusuk langsung ke ego Amran. Pria itu sejenak terdiam, mungkin karena ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan penolakan yang begitu lugas dan berprinsip dari seorang perempuan penjual kelapa. Laila tidak berteriak, tidak memprovokasi, melainkan berbicara dengan ketegasan yang lahir dari keyakinan agamanya yang kuat. Di tengah pasar yang lorongnya mulai sunyi karena perhatian orang-orang tertuju pada mereka, keberanian Laila memancarkan aura yang berbeda, sesuatu yang sulit diabaikan. Namun, kata-kata Laila ternyata tidak cukup untuk menghentikan niat Amran. Wajahnya yang tadi terkejut kini mengeras, menunjukkan rasa tidak puas dan amarah yang tertahan. "Jangan pura-pura tidak punya uang, Laila. Semua orang di pasar ini tahu, pedagang sepertimu pasti ada lebihnya. Jangan bikin urusan ini jadi susah," balas Amran dengan nada yang semakin kasar, menuduh Laila berbohong. Tetapi, Laila tidak tergoyahkan. Ia menatap Amran dengan hormat sebagai seorang aparat, tetapi tidak tunduk pada tekanannya. "Pak, saya hanya pedagang kecil. Apa yang saya dapatkan dari berjualan ini hanya untuk makan, membayar kebutuhan rumah, dan sedikit untuk biaya sekolah adik-adik saya. Kalau saya harus menyerahkan uang itu, bagaimana nasib keluarga saya?" ucapnya, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Meski tetap sopan, ada semangat perlawanan dalam suaranya. Semangat seorang wanita yang tahu bahwa apa yang diminta darinya adalah sebuah kezaliman. Laila tahu, menyerahkan uang kepada Amran bukan hanya berarti kehilangan hasil kerja kerasnya, tetapi juga berarti berkompromi dengan sesuatu yang haram, sesuatu yang bertentangan dengan setiap ajaran yang ia pegang dalam hidupnya. Penolakan Laila yang tegas namun tetap sopan itu mulai menarik perhatian lebih banyak orang di pasar. Para pedagang dan pembeli yang tadinya hanya melirik kini mulai berhenti dan mendekat, membentuk kerumunan kecil. Meski mereka tetap menjaga jarak, takut terseret dalam konflik itu, raut wajah mereka jelas menunjukkan dukungan kepada Laila. Mereka tahu siapa Amran dan apa yang biasanya ia lakukan. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang pernah memiliki keberanian seperti Laila untuk menolak secara terang-terangan. Sementara itu, Amran, yang terbiasa mendapatkan apa yang ia mau tanpa perlawanan, terlihat semakin geram. Harga dirinya serasa diinjak-injak di depan umum. Ia melangkah maju, mencoba menekan Laila lebih jauh dengan tubuh dan suaranya yang menggelegar. Tetapi Laila tidak beranjak sedikit pun. Di balik sosoknya yang sederhana, ia berdiri tegak seperti batu karang di tengah ombak, tak tergoyahkan oleh ancaman atau tekanan. Keberaniannya tidak hanya menjadi perlawanan terhadap Amran,
tetapi juga menjadi percikan api inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya, meskipun saat itu mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Merasa harga dirinya dilukai oleh penolakan mentah-mentah dari Uni Laila, wajah Bribka Amran memerah karena amarah. Ia terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa perlawanan, dan kini, seorang pedagang kecil berani menantang kuasanya di depan banyak mata. Dengan suara lantang yang menggelegar, ia mulai berteriak, menumpahkan seluruh amarah dan frustrasinya kepada Laila. "Kau pikir siapa kau? Hah? Berani melawan saya? Saya ini polisi. Saya yang punya kuasa di tempat ini," teriaknya sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah Laila dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Suaranya membelah hiruk-pikuk pasar, membuat semua orang di sekitarnya berhenti total dari aktivitas mereka. Semua mata kini tertuju pada lapak kecil Laila. Ekspresi wajah Amran penuh dengan kesombongan yang terluka, seolah ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ia adalah penguasa mutlak di tempat itu. Namun, meskipun suara Amran memekik dan penuh ancaman, Laila tetap berdiri tenang di tempatnya. Tidak ada ketakutan sedikit pun yang terlihat di wajahnya. Sikapnya yang tenang dan tak bergeming itu justru seperti menyiram bensin ke api amarah Amran. Ia semakin tersulut emosinya. Dalam puncak kemarahannya, Amran melangkah maju dan tanpa pikir panjang mengarahkan kakinya ke gerobak kayu kecil milik Laila. Dengan satu tendangan keras, ia menendang sisi gerobak, menjatuhkan tumpukan kelapa utuh yang tersusun rapi. Brak! Beberapa buah kelapa berguling ke jalanan pasar yang becek, sementara beberapa lainnya pecah di tempat, airnya yang jernih mengalir membasahi tanah yang kotor. Suara pecahan kelapa itu terdengar seperti sebuah ledakan kecil di tengah keheningan yang mencekam, membuat suasana pasar semakin tegang. Para pedagang dan pembeli yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam dalam keterkejutan. Ada yang menutup mulut, ada yang menggelengkan kepala. Mereka tahu betul bahwa ini bukan hanya sekadar tindakan marah, tetapi sebuah bentuk intimidasi yang kejam dan brutal. Di balik diamnya para saksi, ada rasa takut yang mengakar. Mereka tahu siapa Amran dan apa yang ia mampu lakukan jika seseorang mencoba melawannya. Namun di tengah situasi itu, Laila tetap berdiri tegak. Matanya menatap kelapa yang berguling dan pecah di tanah, hasil kerja kerasnya sejak subuh tadi, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan kepasrahan. Ada ketenangan dalam dirinya yang tidak tergoyahkan oleh aksi kasar pria itu. Suasana pasar menjadi semakin sunyi. Semua orang kini memperhatikan dengan napas tertahan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Amran masih berdiri di depan Laila, dadanya naik turun karena amarah, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa. "Kalau kau tidak mau dengar, ini akan terjadi terus. Saya bisa membuat kau rugi besar kalau kau tidak menurut," katanya dengan nada tinggi, mencoba mengintimidasi Laila lebih jauh. Namun Laila tetap tidak bergeming. Ia perlahan mengangkat pandangannya, menatap Amran dengan sepasang mata yang kini penuh ketegasan. Kali ini, tidak ada lagi kelembutan di matanya, hanya keberanian seorang wanita yang tahu bahwa ia berada di pihak yang benar. Di bawah tatapan dingin Laila, Amran mulai merasa bahwa meskipun ia telah berusaha menundukkannya dengan amarah dan kekerasan, ia tidak benar-benar memiliki kendali atas situasi itu. Melihat tindakan Bribka Amran yang kasar dan tidak pantas, melihat buah kelapa hasil jerih payahnya ditendang dan dipecahkan begitu saja, Uni Laila merasakan sesuatu yang mendidih di dalam dadanya. Itu adalah amarah yang suci, yang tidak bisa lagi ia tahan. Ia adalah sosok yang selama ini dikenal sabar, santun, dan penuh ketenangan. Tetapi perilaku Amran yang melecehkan kerja kerasnya sebagai pedagang kecil telah melampaui batas kesabarannya. Matanya menatap nanar buah kelapa yang berguling di tanah, sebagian pecah dan airnya meresap ke tanah pasar yang kotor. Rasa sakit dan penghinaan menyelimuti dirinya, tetapi di balik itu,
muncul keberanian yang luar biasa, keberanian yang lahir dari harga diri yang terinjak. Laila menghela napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan getaran di tubuhnya. Kedua tangannya yang biasa cekatan memarut kelapa kini menggenggam erat salah satu buah kelapa utuh yang masih tersisa di gerobaknya. Ia tahu apa yang akan ia lakukan. Mungkin akan membuat keadaan menjadi lebih rumit, tetapi ia tidak bisa membiarkan kezaliman ini terus berlangsung tanpa perlawanan. Dengan tubuh yang ditegakkan dan mata yang kini dipenuhi ketegasan, Laila melangkah maju selangkah. Tanpa banyak bicara, tanpa sepatah kata pun, Laila mengayunkan buah kelapa di tangannya itu dengan sekuat tenaga ke arah kepala Bribka Amran. Suara benturan keras dan tumpul terdengar. Buk! Kelapa itu menghantam kepala pria berseragam itu dengan telak. Kelapa itu pecah seketika, airnya berhamburan membasahi wajah dan seragam Amran, sementara serpihan batoknya jatuh ke tanah. Amran, yang selama ini berdiri dengan penuh kesombongan dan arogansi, langsung terhuyung ke belakang. Matanya melotot, wajahnya berubah dari penuh amarah menjadi ekspresi terkejut dan kesakitan yang luar biasa. Ia memegangi kepalanya yang kini terasa berdenyut hebat. Sesaat kemudian, darah segar mulai merembes dari sela-sela jarinya, mengalir melewati dahinya hingga menetes ke kerah seragam coklatnya. Tindakan Laila yang begitu cepat, spontan, dan penuh keberanian membuat Amran tidak sempat bereaksi. Sebagai seorang yang terbiasa menekan orang lain tanpa perlawanan, ia tidak pernah menyangka bahwa seorang pedagang perempuan yang tampak lemah seperti Laila akan berani melawan dengan cara sebrutal ini. Amran terduduk di tanah dengan keras, masih memegangi kepalanya yang pening. Napasnya memburu dan ia tampak kebingungan, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Laila tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun, napasnya juga mulai terengah-engah. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah pria yang kini terpojok tak berdaya di hadapannya. Meski tubuhnya kecil dan penampilannya sederhana, keberanian Laila saat ini terlihat jauh lebih besar dan mengintimidasi daripada sosok Amran yang terkapar dengan seragamnya yang ternoda. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Laila, tetapi tindakannya telah berbicara ribuan bahasa. Ia tidak menyerang karena kebencian, tetapi sebagai bentuk perlawanan terakhir terhadap ketidakadilan. Saat itu, meskipun suasana sepi dari suara, ketegangan di antara mereka berdua terasa begitu nyata, seolah-olah waktu berhenti sejenak setelah Laila mengambil tindakan yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Kejadian dramatis itu segera menarik perhatian mutlak dari semua orang di pasar. Para pedagang dan pembeli yang sebelumnya hanya menjadi saksi diam kini tidak bisa lagi mengalihkan pandangan mereka. Mereka terkejut, mulut mereka ternganga, bahkan ada yang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Uni Laila, seorang penjual kelapa yang selama ini dikenal lembut, santun, dan sabar, telah melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Ia telah melawan seorang polisi arogan dengan keberanian yang luar biasa, dengan cara yang sangat langsung dan tanpa kompromi. Orang-orang di pasar terdiam sejenak, mencoba mencerna situasi yang baru saja mereka lihat. Tatapan mereka beralih dari Laila yang berdiri tegak dengan ketenangan yang menakutkan, ke arah Amran yang terduduk lemah sambil memegangi kepalanya yang berdarah. Keheningan itu terasa berat, seolah-olah waktu berhenti untuk beberapa saat di tengah keramaian pasar. Namun, keheningan itu perlahan pecah, berubah menjadi bisikan-bisikan kecil yang menyebar cepat di antara para pedagang dan pembeli. Luar biasa, Uni Laila berani sekali, bisik seorang pedagang sayur kepada temannya. Dia berani melawan polisi seperti itu. Selama ini kita hanya diam saja. Banyak dari mereka mulai merasa kagum terhadap keberanian Laila. Selama ini, mereka juga menjadi korban tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum polisi seperti Amran. Mereka tahu betul rasa takut yang selama ini membelenggu mereka, rasa takut yang membuat mereka memilih diam dan menyerah setiap kali ditindas.
Namun, hari ini, Laila telah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya menolak, tetapi juga melawan dengan cara yang membuat semua orang melihat bahwa ketidakadilan tidak boleh diterima begitu saja. Mereka mungkin tidak berani berkata lantang, tetapi di dalam hati mereka, banyak yang merasa bahwa tindakan Laila adalah sesuatu yang pantas dan mewakili suara mereka yang terbungkam. Di sudut-sudut pasar, beberapa pembeli muda mulai mengeluarkan ponsel mereka dan merekam sisa kejadian itu. Bagi mereka, ini bukan hanya peristiwa biasa, tetapi sebuah momen langka yang bisa menjadi simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Sorakan kecil yang tertahan mulai terdengar dari beberapa pedagang muda yang tidak bisa lagi menahan kekaguman mereka. "Hidup Uni Laila," seru salah seorang dari mereka, yang kemudian diikuti oleh beberapa orang lainnya yang mulai bertepuk tangan dan bersorak mendukung. Suasana pasar yang tadinya penuh ketegangan kini terasa berubah menjadi sebuah perayaan kecil atas sebuah kemenangan moral. Meskipun mereka tahu bahwa tindakan Laila mungkin akan membawa konsekuensi besar, dukungan moral dari orang-orang di pasar itu perlahan mulai menguat. Mereka merasa bahwa keberanian Laila adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini mereka harapkan tetapi tidak pernah berani mereka mulai, perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini mereka anggap sebagai bagian tak terhindarkan dari hidup sehari-hari. Bagi mereka, hari itu Laila bukan lagi hanya seorang penjual kelapa, tetapi simbol keberanian yang menginspirasi. Bribka Amran masih terduduk di tanah yang becek, memegangi kepalanya yang berdarah akibat hantaman buah kelapa yang dilemparkan oleh Uni Laila. Wajahnya yang sebelumnya penuh dengan kesombongan kini berubah menjadi pucat pasi, dengan ekspresi kesakitan yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Darah terus mengalir dari dahinya, menetes ke seragam coklatnya yang kini terlihat kotor dan berantakan. Napasnya tersengal-sengal, ia mencoba mengatur kembali dirinya, tetapi rasa sakit yang berdenyut hebat di kepalanya membuatnya sulit untuk bangkit. Ia mencoba bertumpu pada satu tangan untuk berdiri, namun kakinya goyah, tubuhnya limbung seperti kehilangan keseimbangan. Dalam situasi itu, tidak ada lagi kesan berwibawa atau menakutkan pada dirinya. Sosok polisi yang biasanya arogan dan menindas kini terlihat begitu lemah, menyedihkan, dan terpojok. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memandang ke sekeliling dengan mata yang mulai menyiratkan rasa panik. Ia sadar bahwa situasi ini tidak lagi berada dalam kendalinya. Sementara itu, suasana pasar telah berubah total. Orang-orang yang sebelumnya hanya diam dan takut kini mulai bereaksi secara terbuka. Mereka bersorak-sorai mendukung Uni Laila yang telah berani melawan tindakan sewenang-wenang dari seorang polisi seperti Amran. "Hidup Uni Laila!" "Hajar saja yang suka memeras!" teriak seorang pedagang dari kejauhan, disusul oleh tepuk tangan dan sorakan riuh dari yang lain. Dukungan itu terus mengalir, membangun atmosfer yang semakin panas dan berpihak pada Laila. Beberapa warga bahkan mengarahkan kamera ponsel mereka, merekam setiap detik kejadian tersebut. Video-video itu menangkap momen memalukan ketika Amran, yang selama ini dikenal sebagai polisi yang arogan dan ditakuti, kini terlihat kalah dan terpojok, sementara Laila berdiri tegak menjadi simbol keberanian melawan ketidakadilan. Amran menyadari bahwa setiap gerakannya kini menjadi sorotan, dan rekaman-rekaman itu bisa menjadi bukti yang akan menghancurkan karir dan reputasinya. Rasa panik mulai menjalari dirinya, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain mencoba menahan rasa sakit yang terus menusuk di kepalanya. Namun, Uni Laila tidak berkata apa-apa. Ia tetap berdiri di tempatnya dengan tenang. Matanya menatap lurus ke arah Amran tanpa rasa takut, tanpa penyesalan. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya, hanya ketegasan yang sulit digoyahkan. Ia tidak perlu berbicara, karena tindakannya sudah menjelaskan segalanya. Ia adalah seseorang yang tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak, tidak akan membiarkan ketidakadilan terus berlangsung tanpa perlawanan. Laila tidak meminta sorakan dari orang-orang di pasar,
tetapi keberaniannya telah menggerakkan hati banyak orang. Di sisi lain, Amran akhirnya berhasil berdiri dengan susah payah. Meskipun tubuhnya masih limbung, ia tidak bisa lagi berkata apa-apa untuk membela dirinya. Sorakan warga pasar kini berubah menjadi kecaman terbuka atas tindakan sewenang-wenangnya. "Sudah cukup, Amran. Jangan lagi menindas kami orang kecil," teriak salah seorang pedagang tua dari lapaknya. Amran hanya bisa diam, terpojok oleh situasi yang benar-benar membalikkan keadaan. Apa yang ia pikir akan menjadi momen di mana ia menunjukkan kekuasaan, kini menjadi momen di mana ia harus menghadapi kehinaan akibat perbuatannya sendiri di hadapan publik. Kejadian di pasar atas itu tidak berhenti di tempat. Video yang direkam oleh warga dengan cepat menyebar seperti api di berbagai platform media sosial. Dalam waktu kurang dari 1 jam, rekaman yang memperlihatkan keberanian Uni Laila melawan kesewenang-wenangan Bribka Amran menjadi viral. Orang-orang dari berbagai penjuru negeri menonton video itu, menyaksikan dengan takjub bagaimana seorang pedagang kecil yang sederhana mampu berdiri tegak melawan tindakan tidak adil dari seorang aparat yang seharusnya melindungi rakyat. Tagar-tagar seperti keadilan untuk Uni Laila dan Laila melawan segera memenuhi dunia maya, disertai ribuan komentar yang mendukung tindakan Laila dan mengecam keras perilaku Amran. Dalam hitungan hari, tekanan publik semakin besar. Masyarakat menuntut pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum polisi tersebut. Video itu menjadi bukti nyata yang tidak bisa disangkal, memperlihatkan bagaimana kekuasaan disalahgunakan di depan mata publik. Tekanan dari masyarakat yang begitu masif tidak bisa lagi diabaikan. Institusi kepolisian segera membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan Bribka Amran. Laporan dari warga pasar yang menjadi saksi, yang kini berani angkat bicara setelah melihat keberanian Laila, ditambah dengan bukti rekaman video yang jelas, membuat Amran tidak bisa mengelak dari konsekuensi perbuatannya. Ia akhirnya mendapatkan sanksi berat dari institusinya, termasuk pencopotan dari jabatannya dan proses hukum lebih lanjut. Tindakan tegas itu dianggap sebagai langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Namun bagi warga pasar, keputusan itu lebih dari sekadar hukuman. Itu adalah sebuah kemenangan kecil, kemenangan atas ketidakadilan yang selama ini mereka hadapi dalam diam. Nama Uni Laila pun menjadi simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Orang-orang memujinya sebagai pahlawan kecil, seorang wanita muda Minang yang dengan keberaniannya telah menginspirasi banyak orang untuk tidak takut melawan apa yang salah. Namun, di tengah semua perhatian dan pujian yang ia terima, Uni Laila tetap menjadi dirinya yang sederhana. Ia tidak merasa dirinya adalah seorang pahlawan. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah bentuk dari mempertahankan hak, martabat, dan prinsip yang ia yakini benar. Setelah semua kejadian itu mereda, Laila kembali melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia terus berjualan kelapa di sudut pasar yang sama, menyapa pelanggannya dengan senyum yang sama tulusnya seperti sebelumnya. Meski kini ia dihormati oleh seluruh warga pasar sebagai sosok yang berani, Laila tidak menunjukkan rasa bangga yang berlebihan. Ia tetap rendah hati, tetap menjadi guru mengaji di surau kecilnya, menjadi teladan bagi banyak orang bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena keteguhan hati dan kerendahan dirinya. Pasar atas Bukit Tinggi mungkin telah menjadi saksi sebuah peristiwa besar, tetapi bagi Laila, hidup harus terus berjalan dengan prinsip yang tetap ia pegang kuat, bahwa keadilan adalah milik semua orang,